Pengertiannya de facto apa? Pengakuan ya menurut kenyataan atau fakta. Kemudian untuk yang de jure itu adalah pengakuan berdasarkan hukum. Jadi pengakuan de facto dulu baru de jure. Ya. Tetapi pengakuan de facto itu tidak sekuat pengakuan de jure. Oke, lanjut ya. Fungsi negara. Di sini fungsi negara itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, negara itu harus memberikan perlindungan kepada para penduduk dalam wilayah tertentu. Kemudian yang kedua, itu harus menyediakan pelayanan masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun kebudayaan. Yang ketiga, itu negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang bersengketa serta menyediakan sistem peradilan yang menjamin keadilan. Dari fungsi negara ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke fungsi negara berdasarkan pandangan hidup bernegara. Yang pertama, itu ada individualisme. Yang dimaksud individualisme ini seperti apa? Yang dimaksud individualisme ini berarti negara itu mempunyai fungsi memelihara serta mempertahankan keamanan serta ketertiban individu dan masyarakat. Contohnya, negara dan aparatur negara itu hanya ditugaskan untuk apa? Untuk menjaga agar individu tidak diganggu keamanan dan ketertibannya. Kemudian untuk fungsi yang kedua, nanti PPT-nya saya share ke grup ya. Kalau bolak-balik buku ya emang harus belajar, Mbak. Ya. Oh, terlalu cepat. Pengertiannya maksudnya. Apa nanti diulang lagi via YouTube ya. Karena kita waktunya hanya 90 menit. Nanti kalau lama-lama nggak cukup loh. Ini saya selesaikan. Kemudian nanti kalau ada yang nggak ngerti silakan dibuka YouTube-nya atau tanya ke saya via private message ya. Nanti kalau misalnya masih kurang bisa saya tambahin waktunya ya.
Oke, lanjut ke fungsi yang kedua, ada anarkisme. Anarkis itu berarti tanpa pemerintah. Di sini yang dimaksud anarkisme itu adalah penyangkalan terhadap negara serta pemerintah. Nah, menurut anarkisme sendiri, kodrat manusia ialah baik serta bijaksana. Nah, untuk paham anarkisme ini, di sini manusia itu untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakatnya, dia tidak perlu negara atau pemerintahan. Ya, karena dia sudah apa? Pahamnya dia udah kalau manusia itu baik serta bijaksana. Jadi untuk menjaga keamanan ketertiban, dia tidak perlu negara serta pemerintahan. Semua bisa dilakukan sendiri. Kemudian ada sosialisme. Kalau sosialisme itu adalah semua gerakan sosial yang menghendaki campur tangan negara yang seluas mungkin dalam bidang perekonomian. Sosialisme beda ya sama komunisme ya. Kalau komunisme itu adalah salah satu bentuk sosialisme. Tujuannya sama, yaitu memperluas fungsi negara dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Tapi bedanya di sini antara komunisme dengan sosialisme itu adalah kalau komunisme itu membenarkan tercapainya tujuan negara dengan jalan revolusioner. Sedangkan untuk yang sosialisme itu biasanya menggunakan cara-cara yang damai. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, lanjut ke tujuan negara. Di sini tujuan negara itu seperti apa? Beda-beda atau sama? Menurut teman-teman, tujuan masing-masing negara itu beda atau sama? Ya, beda. Nah, karena tujuannya beda-beda, tujuan masing-masing negara itu ditetapkan dalam konstitusi hukum dasar negaranya masing-masing. Ya. Ada pandangan yang berbeda mengenai tujuan negara. Contohnya di sini menurut Roger H. Sultan itu yang namanya tujuan negara itu memungkinkan rakyatnya berkembang serta mengembangkan daya cipta sebebas mungkin. Terus ada lagi nggak yang mempunyai pandangan berbeda mengenai tujuan negara? Yuk, siapa lagi? Tujuan negara yang lainnya kira-kira seperti apa? Plato gimana? Kalau Plato ngomongnya gimana tentang tujuan negara?